Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-teman viewers Kanal 3 yang sedang menyaksikan episode Melek Hukum kita kali ini. Mungkin sedang di rumah, di kantor, lagi rebahan di kamar, atau sedang bekerja ya. Nah, kali ini kita bahas lagi mengenai hak cipta lagu nih ya, karena kemarin tuh ternyata banyak sekali loh Mbak Vero dan Mbak Dwi komen, usulan, dan yang nanya nih, gak cuma tentang lagu K-pop Menarik berarti ya. tapi juga lagu-lagu keroncong, lagu daerah. Nah, kemarin kita sempat bahas ya untuk masalah lagu daerah nih. Ini gimana? Kadang-kadang lagu daerah kita nggak tahu penciptanya siapa gitu. Lagu-lagu sekarang mungkin ada lah penciptanya ini. Kadang kalau saya lihat lagu daerah penciptanya tuh no name, NN. Nah, itu gimana ya treatmentnya? Apakah bisa ditelusuri jejak-jejaknya, siapakah gerangan gitu, gimana Mbak? Nah, jadi kalau untuk lagu-lagu daerah, lagu-lagu tradisional, kalau memang belum ada yang mengklaim sebagai pencipta atau kita nggak tahu bahwa siapa penciptanya, itu biasanya dipegang oleh negara. Jadi negara yang punya hak atas lagu tersebut. Nah, implikasinya adalah bahwa jadi setiap warga negara Indonesia bolehlah pakai lagu itu sepanjang itu adalah punya negara gitu ya. Nah, tapi nanti kalau misalnya katakanlah ada ahli waris yang bisa membuktikan bahwa lagu itu dulu ciptaan kakek saya misalnya atau ciptaan buyut saya, dia punya buktinya, itu nanti akan datang ke DJKI, ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, untuk mencatatkan bahwa itu adalah lagunya mereka gitu. Nah, itu kalau yang untuk berarti lagu tragedi. Kalau gitu itu masuk aset negara ya? Iya, karena lagu daerah kan susah. susah. Dari zaman peperangan nyarinya juga bingung. Betul. Oke, nah terus udah gitu untuk ngurus-ngurus begini nih, apakah bayar? Apakah memang ada proses online yang harus dijalankan? Itu gimana? Kalau untuk pencatatan hak cipta itu semua sekarang sudah online sistemnya. Jadi siapapun bisa mengajukan permohonan pencatatan. Nah, yang di mana, kemana? Di kantor di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi mereka ada website itu hak cipta untuk online hak cipta gitu aja. Nanti akan masuk. Kalau belum punya akun, membuat akun dulu, baru nanti bisa mendaftarkan sendiri, mencatatkan sendiri. Oh, bagus ya. Gratis ya berarti ya? Nanti berbayar. Jadi kalau hak cipta tuh berbayar gitu. Ada macam-macam lah biayanya gitu. Ada yang 300.000. Kemudian kalau misalnya dia software itu lebih mahal. Gitu. Tapi jadi lebih gampang, lebih mudah. Karena upload aja kan. Betul lebih mudah. Nah, kalau misalnya membutuhkan, misalnya dia perlu orang untuk mengajukan pencatatan, jadi dia nggak ngerti atau apa, ada melalui konsultan haki gitu ya. Bisa. Nah, tetapi kalau sendiri juga nggak apa-apa. Kalau menurut hemat saya, kalau untuk istilahnya untuk mencatatkan aja nggak terlalu sulit, asal dia masuk ke dalam memiliki akun, kemudian memiliki akses, gampang kok. Betul. Tapi lebih disarankan sih kalau pendaftarannya dengan konsultan haki, karena bisa diketahui itu proteksi dari hak ciptanya apa aja ya. Apa aja yang perlu. Jadi kadang-kadang kami juga melakukan semacam kayak IP audit lah, hak cipta audit gitu ya. Jadi kita, IP audit tuh intellectual property right audit. Jadi kalau misalnya tadi nih, misalnya kita datang ke suatu misalnya media advertising atau pembuat film, kita bisa bikin audit untuk mengetahui dia hak ciptanya ada apa aja sih gitu. Terus misalnya dia punya hal-hal lain di dalam haki, misalnya ada mereknya, ada patennya gitu. Dan itu bisa dinilai juga. Ini lifetime atau harus ada renew untuk perpanjangan? Kalau hak cipta itu dia seumur hidup pencipta plus 75 tahun. Ya cukup panjang ya. Kebayang. Asetnya. Jadi ini juga bagian dari warisan ya buat anak cucunya si pencipta ya. Kemarin kan dari Mbak Vero kan udah jelasin nih ya, terkait dengan kemajuan Korea yang memang sudah mengumpulkan database lagu-lagunya, musik Korea, terus juga lagu dramanya, film-film dramanya itu drama Korea yang udah mendunia. Apakah Indonesia juga bisa nggak sih Mbak bikin lembaga swasta seperti ini gitu? Ya seharusnya sih bisa, karena apalagi sekarang dengan ada yang PP royalty tadi kemarin sudah kita bahas. Nah itu ada nanti perusahaan atau lembaga swasta gitu ya yang akan membuat pencatatan dari lagu-lagu tersebut gitu. Jadi
ada yang namanya sistem informasi lagu dan musik. Jadi nanti pencipta lagu atau pemegang hak cipta atas lagu itu mendaftarkan di situ, sehingga nanti si lembaga manajemen kolektif ini yang akan mendistribusikan nilai-nilai atau angka-angka royalti yang menjadi hak dari para pencipta atau pemilik hak cipta gitu. Mbak Vero, saya mau nanya nih, untuk lagu-lagu Korea yang dinyanyiin nih di kafe-kafe di Indonesia, terus kadang di pentas-pentas seni itu gimana ya? Kan penciptanya ada di sana. Pembayarannya itu seperti apa? Proses untuk izin melakukan approval, persetujuan dan pembayaran itu gimana ya kalau untuk beda negara seperti itu? Jadi memang kalau yang penyelenggara acaranya tuh sudah profesional, mereka pasti akan ngerti sih harus menghubungi siapa dari pemilik lagunya, atau dia menghubungi konsultan hukum biasanya. Ngecek ya. Jadi kayak ngecek ini lagunya siapa sih, agensi di Korea yang mana gitu kan. Tapi kalau yang belum mengerti, dan biasanya agensi hak cipta dari Korea ini mengetahui ada penggunaan lagu tadi tanpa izin, nah dia boleh tuh bikin disclaimer nggak sih? Boleh ya? Ya mungkin disclaimernya mesti hati-hati ya. Tapi memang agensi Korea ini dia supervisinya tuh ketat banget loh. Misalnya gimana, sampai sejauh mana? Apakah langsung ada sanksinya kalau telat pembayaran dan seperti apa sih? Kalau sanksi mereka nggak bikin, tapi biasanya tuh mereka supervisi, terus nanti dia ngasih ke konsultan hukum tuh udah detail dengan nama pengguna yang secara pembajakan tadi, domainnya apa, jadi ada HTTP ini gitu kan, sampai link itunya di itu ya. Iya, jadi memang mereka tuh sangat memproteksi hak ciptanya, karena mungkin mereka ngerti ya nilai ekonomisnya tinggi, jangka waktunya juga panjang. Nah harusnya Indonesia seperti itu. Saran Mbak Dwi deh, gimana Mbak Dwi nih tadi masukan dari Mbak Vero? Iya, jadi memang itu perlu dicontoh juga, apalagi selama ini kan mungkin banyak pencipta lagu karena mereka seniman kan. Jadi mereka selalu beranggapan bahwa kalau lagu saya ngetop, nama saya jadi ngetop gitu. Mereka nggak membayangkan ada nilai ekonomi yang banyak sekali di situ. Karena dari lagu itu kan nggak cuma didengerin aja kan, tapi kebudayaan. Nah dia itu bisa nanti nilai ekonominya macam-macam, dijadiin soundtrack film, kemudian diterjemahkan, kemudian dia dijadikan jingle iklan misalnya. Itu kan semua nilai ekonomi yang bisa dinikmati seumur hidup plus tadi 70 tahun tadi. Nah, jadi kalau saran saya memang sekarang para pencipta lagu harus bergabung di suatu lembaga manajemen collecting ini, atau memberikan kuasa kepada lembaga manajemen collecting tadi supaya bisa mencatatkan ciptaannya dia apa aja. Sehingga si LMK ini nanti dia bisa melakukan monitoring dari semua area publik komersial tadi. Nah, jadi nanti si LMK tuh akan bikin catatan nih, pencipta lagu yang ini lagunya diputar di mana-mana, sehingga dia nanti bisa memungut royalti gitu. Jadi saya rasa bisa ya. Bisa. Tapi PP-nya sendiri udah cukup cover ya permasalahan demikian. Betul. Mbak Vero ada masukan lain mungkin tambahan tadi? Ya, saya setuju banget sama yang dikatakan tadi Mbak Dwi ya. Apalagi sekarang lagu Indonesia tuh bagus-bagus loh ya. Terus dramanya juga udah lebih variatif ya. Siapa tahu kan nyampe ke Asia yang lebih luas ya kan. Jadi menurut saya Korea lah. Jadi ya harus dari sekarang lah ya diproteksinya. Betul. Iya, oke. Semangat ya musik Indonesia, maju terus. Amin. Dan juga untuk lagu-lagu tradisional, seharusnya pemerintah juga aware bahwa lagu tradisional itu harus dilestarikan, dilindungi, dan juga mungkin bisa dicari, ditemukan siapa penciptanya. Dengan lembaga yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dwi dan Mbak Vero. Semoga juga bisa menjadi masukan ya buat pemerintah dan teman-teman viewers. Jangan ragu untuk mengaransemen ulang lagu-lagu yang baik, yang sesuai dengan hobi ya, kreativitas teman-teman. Tapi juga perhatikan siapa sih pencipta lagu tersebut ya. Hargailah ciptaan lagu dari para pencipta. Oke, demikian dari kami. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tinggalkan pesan atau masukan dalam kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Bye.